Oke, ya. Seperti saudara ketahui bahwa puasa uh, seringkali dalam Alkitab tidak pernah lepas dikaitkan dengan doa, ya, doa dan puasa. Demikian juga seperti Tuhan Yesus pernah menyampaikan, kalau saudara ingat khotbah di bukit, ya, dari Matius pasal ke-5, ke-6, dan ke-7, salah satunya Yesus berbicara tentang doa dan puasa yang merupakan bagian dari kewajiban agama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kewajiban agamamu secara letterlek lebih tepatnya, seperti diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu disebutnya the acts of righteousness, perbuatan-perbuatan dari kebenaran atau dari orang yang sudah dibenarkan, ya. Nah, kalau sudah perhatikan ayat-ayat selanjutnya waktu Yesus berbicara ini, ada 3 acts of righteousness ini yang Yesus mention, ya, dalam hal ini, yaitu doa, berpuasa, dan memberi sedekah. Doa, berpuasa, dan memberi sedekah. Nah, kalau saudara perhatikan, dalam ketiga acts of righteousness ini, semuanya memiliki hal yang sama, yaitu Yesus berkata, jadi apabila kamu memberi sedekah, apabila kamu berdoa, apabila kamu berpuasa. Jadi berdoa, berpuasa, memberi sedekah itu sesuatu yang di-expect oleh Tuhan Yesus dan oleh Allah, tentunya Allah Bapa. Dan selain memiliki persamaan ini, apabila ketiga hal ini, doa, puasa, memberi sedekah, juga memiliki kesamaan, saudara. Waktu Yesus memberikan petunjuknya tentang ketiga hal ini. Ketiga-tiganya diakhiri dengan kalimat, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketiga-tiganya, saudara, ada dalam hal itu. Nah, tapi dalam hari ini kita akan khusus fokus kepada yang bagian berpuasa, ya, karena 2 minggu yang lalu saya sudah membahas tentang yang berdoa secara sebagian saja berfokus kepada doa Bapa kami. Nah, dalam hal yang berpuasa, Yesus memberikan petunjuk-petunjuknya tentang hal yang berpuasa ini. Nah, kita perhatikan di dalam natsnya mulai dari ayat yang ke-16 dan yang ke-6. Yesus memberikan petunjuk begini. Apabila kamu berpuasa, lalu dia memberikan petunjuk. Ini don't. The don't. Yang jangan-jangan, ya, yang negatif-negatif. Lalu dia berikan juga yang the do-nya. Lakukan yang ini. Nah, yang jangan, Yesus berkata, waktu kamu berpuasa, apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini yang dunya. Tapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Nah, ini lagi sekali lagi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi dalam hal yang ini, pertama-tama Yesus memperingatkan supaya dalam hal kita berpuasa, bahkan berdoa dan memberi sedekah, harus memiliki cara dan motivasi yang benar. Kalau tidak, doa kita, puasa kita, sedekah kita cenderung hanya untuk impress orang
yang tadi dari bawahnya, supaya orang melihat. Nah, kalau orang yang melihat, saudara akan mendapat upahnya dari orang yang melihat. Apa upahnya dari orang yang melihat? Nggak lebih, saudara. Paling cuman. Tapi kalau cara dan motivasinya yang benar, upahnya akan didapat dari Bapa di surga yang tersembunyi. Nah, itu dari cara dan motivasinya yang benar. Dan mengenai puasa ini tentunya kita juga tahu, saudara bisa cari sendiri ya, di konsultasi dan sebagainya. Ada banyak tujuan-tujuan dari berdoa. Misalnya, berpuasa maksud saya. Misalnya, puasa sebagai tanda kesedihan yang dalam. Atau juga puasa sebagai tanda pertobatan, sebagai mencari pengampunan, ya, sebagai tanda merendahkan diri dan bertobat, sampai dan seterusnya sampai ayat yang poin yang ke-6 yang saya tunjukkan di sini, di mana puasa dihubungkan dengan pelayanan kita, ya. Kalau saudara ingat, Yesus juga sebelum memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Baik. Nah, tapi pada kesempatan ini, saya mau memberikan satu hal tentang puasa sebagai amplifier dari doa. Kali ya, tadi saya katakan, seringkali puasa itu tidak pernah dilepaskan dari doa. Karena itu, apa hubungannya puasa dengan doa? Salah satunya, puasa dihubungkan dengan doa adalah puasa sebagai the amplifier, atau sebagai istilahnya John Piper yang menyebutnya the intensifier, sebagai power booster, ya saudara ya, kepada doa. Matius 17:21, saudara ingat ayatnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya berikan analogi seperti ini. Saudara ingat cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Kalau saudara ditanya, apa yang membunuh Goliat? Tentu anak Sunday School juga bisa menjawab, oh itu batu dengan batu, Pak. Ya, tapi pertanyaannya, kalau batu tanpa umban, bisakah batu membunuh Goliat? Agak sulit dijawab, saudara. Karena kita tahu, meskipun batu yang membunuh Goliat, tapi tanpa umban. Umban saya umpamakan sebagai puasanya, amplifier dari doa-doa kita. Jadi tergantung dari tujuan doa kita. Tadi sebutkan tadi ya, doanya berbagai tujuan. Itu puasa itu amplify, memperkuat doa-doa kita. Tergantung dari tujuannya. Seperti misalnya doa yang disampaikan oleh orang-orang Niniwe. Ketika mereka berdoa dan berpuasa, puasa itu amplify sebagai menekankan pertobatan mereka, sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, dan Tuhan melihat dari tempat yang tersembunyi. Esther yang meminta perlindungan, doa perlindungan kepada Tuhan, kata bangsanya hendak dibantai oleh Haman itu, ya. Dia berdoa 3 hari 3 malam, ya, tidak makan dan tidak minum, dan Tuhan kabulkan doa permohonan perlindungan itu, ya, dengan bukan hanya perlindungan tapi kan diberikan hikmat kepada Esther. Daniel yang very unselfish, tidak mementingkan diri sendiri, dia berdoa bukan minta ini minta itu dan sebagainya, tapi dia berdoa untuk petunjuk Tuhan. Tuhan berjanji bangsanya akan kembalikan setelah 70 tahun. Dia berdoa untuk firman Tuhan, untuk petunjuk Tuhan, untuk nubuatan Tuhan, dan Tuhan kabulkan. Nah, doa puasa Daniel tentunya puasa yang sangat terkenal, ya, banyak dilakukan sampai hari ini. Tapi dia berdoa dan berpuasa. Kalau saudara mau berdoa dan berpuasa, kenapa Tuhan? Udah 2 tahun pandemi, nggak beres-beresnya, kalau boleh juga, ya, untuk ini. Dan mungkin Tuhan bisa nyatakan. Juga Yesus seperti tadi saya katakan, dia memulai pelayanannya dengan berpuasa. Nah, baik. Nah,
kali ini saya mau menghubungkan puasa kita dengan doa Bapa kami yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Bagaimana kalau kita berdoa Bapa kami, tapi disertai dengan puasa? Kita sudah dengarkan, kita sudah tahu 2 minggu yang lalu beberapa poin tentang doa Bapa kami. Yang pertama adalah dari doa Bapa kami, Tuhan mau mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang selalu memuliakan Tuhan. God center. Dengan kita berkata, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, kita ini sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarlah namamu dipermuliakan melalui hidupku. Bukan berarti kalau seandainya kita berkata, dikuduskanlah namamu, artinya kalau kita nggak berdoa, nama Tuhan nggak kudus. Bukan begitu, saudara. Kita berdoa nggak berdoa, nama Tuhan tetap kudus, Tuhan tetap mulia. Tapi kita tahu bahwa dengan kita berdoa ini, itu supaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, biarlah itu memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Dan sebetulnya menurut tata bahasanya kalimat ini agak sedikit complicated juga. Karena itu refernya tekanannya kepada orang ketiga. Jadi kalau saudara mau berdoa untuk, ini kan waktu Tuhan Yesus mengajarkan begini, jadi Yesus dengan Bapa, lalu ada orang ketiga yaitu murid-muridnya. Jadi artinya kalau Yesus berdoa juga tentang hal ini, itu artinya juga biarlah melalui kehidupan murid-muridnya nama Tuhan dipermuliakan, orang ketiga. Jadi kalau saudara mau praktekkan ini juga berlaku bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang ketiga. Siapa yang saudara doakan? Orang-orang keluarga saudara, teman-teman saudara, siapapun yang saudara, pasangan saudara, orang tua, anak-anak, ketika saudara dimuliakan nama Tuhan, itu juga biarlah kehidupan si A, si B, si C memuliakan nama Tuhan. Saudara berdoa untuk gereja saudara, saudara bisa biarlah eklesia memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, tentu doa yang paling tepat di dalam hal memuliakan nama Tuhan adalah kalimat yang selanjutnya di dalam doa Bapa kami, yaitu doa kita itu biarlah thy will be done, biarlah kehendakmu yang terjadi. Jadi doa-doa kita ini adalah doa-doa yang bergumul supaya kita ini downloading God's will. Seperti saya katakan yang minggu lalu, ya, bukan soal apa yang kita mau, apa yang kita ingini, apa yang menjadi kehendak daging gitu ya, di-upload kepada Tuhan supaya Tuhan ini mengabulkan doa-doa kita. Bukan. Jadi jangan kita balik, saudara, ya, dengan berkata dimuliakanlah namamu dan terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sebelum kita melakukan hal apapun, kita tidak jalan dulu, kita tidak ambil keputusan dulu, kita membuat rencana-rencana dulu, apalagi rencana mau menikah dan sebagainya gitu. Tapi kita tanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang pimpin semuanya. Bahkan Tuhan yang lebih dahulu memberikan kepada kita rencana-rencananya. Bukan kita rencana dulu, kita lakukan, setelah ada masalah, baru datang kepada Tuhan. Berdoa dan berpuasa gitu ya. Bukan begitu, saudara. Tapi sebelumnya kita sudah meminta Tuhan yang memimpinnya, seperti contohnya di dalam Kisah salah satunya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, para rasul. Dicatat dalam Kisah para rasul pasal ke-13. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi ketika mereka belum melakukan plan apa-apa nih, belum apa-apa, mereka berdoa, beribadah, dan berpuasa. Lalu Tuhan bekerja, Tuhan memimpin. Roh Kudus, berkatalah Roh Kudus,
khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi sebelum mereka melakukan pelayanan, bahkan itu belum planning, saudara, belum membuat rencana, mereka berpuasa dulu, dan Roh Kudus bekerja, lalu memberikan arahan-arahan, ministry-ministry, pelayanan-pelayanan. Dan setelah itu mereka masih berpuasa lagi. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kembali saudara melihat ya, bagaimana jemaat mula-mula, para rasul, doa dan berpuasa sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan planningnya mereka, bukan pelayanannya mereka, tapi Tuhan yang pimpin selalu. Nah, itu sebabnya kebiasaan kita banyak tahun, 10 tahun mungkin lebih ya, kita melakukan kebiasaan, kita mulai awal tahun di bulan Januari dengan berdoa dan berpuasa sebelum kita melakukan hal apapun, planning, dan program, dan sebagainya. Nah, hal yang kedua, dalam doa Bapa Kami sudah ingat, adalah sikap yang bergantung kepada Allah. Dengan kita berdoa, give us this day our daily bread. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, saudaranya. Nah, dengan berdoa ini kita mesti ingat ya, bahwa doa kita ini bukanlah doa yang doing a favor kepada Tuhan. Nih Tuhan, saya sudah berdoa ya, nih ayo berkati Tuhan, karena saya sudah absen nih. Bukan, saudara. Saudara ingat ilustrasi yang saya copy dari Bahana ya, di bulanan tahun lalu itu, yang berkata bahwa tanaman itu tumbuhnya dari tanah. Dan ketika diciptakan, Tuhan berkata kepada tanah, maka tumbuhlah tanah. Kepada ikan-ikan, Tuhan berkata kepada air. Kepada manusia, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri. Apa jadinya ketika tanaman tanpa tanah, tanah pasti akan mati. Sementara tanah tetap tanah. Ikan-ikan tanpa air pasti mati. Sementara air tetap air. Manusia tanpa Allah, rohnya pasti mati. Sementara Allah tetap Allah. Jadi doa kita, puasa kita, bukannya karena kita doing a favor ya. Enggak, Tuhan tetap Tuhan. Kita ada atau tidak ada ya. Tapi justru dengan hal itu kita ini sadar dan bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Sama seperti tanah sangat bergantung kepada tanaman, sangat bergantung kepada tanah. Ikan-ikan sangat bergantung kepada air. Demikianlah kita manusia harus sadar bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Jadi doa kita dan puasa kita bukanlah doing a favor. Puasa kita bukanlah untuk memelintir tangan Tuhan supaya dengan strike-nya kita mogok bahkan. Jadi Tuhan itu seperti bapak yang nggak tahan melihat anaknya yang tantrum gitu. Waduh, anakku nggak makan nih. Waduh, gimana terpaksa harus dikabulkan permintaannya karena dia sudah ngadat nih, gimana? Bukan begitu, saudara. Tapi untuk menunjukkan doa dan puasa yang benar, motivasi yang benar, itu supaya menunjukkan bahwa kita ini benar-benar bergantung kepada Tuhan. Istilah daily bread yang seperti saya sampaikan 2 minggu yang lalu, daily bread itu seringkali dihubungkan dengan mana ya, mana yang bangsa Israel terima 40 tahun di padang pasir, itu sesuai dengan porsinya. Karena itu saya berikan definisinya, salah satunya adalah prescription, resep, tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang tidak baik, lebih pun tidak baik. Ya, ininya seperti mana, tiap hari satu. Kamu ambil lebih, akan busuk. Tapi kalau hari Sabat, dikasihnya 2 porsi dan tidak akan busuk. Selebihnya akan busuk. Jadi dengan hal itu, dengan doa ini, doa Bapa Kami bagian yang give us this daily bread, kita bergantung kepada Tuhan dan kita berserah kepada porsi yang Tuhan berikan
kepada kita. Nah, ini tentunya bukan hanya berbicara tentang soal makanan. Kalau kita perluas lagi, ini baik untuk berlaku kepada segala aspek kehidupan kita, saudara. Semakin kita menyerahkan segala aspek kehidupan di hadapan Tuhan dengan berdoa, give us this day our daily bread, itu semakin kita ini bergantung kepada Allah. Nah, kalau saya boleh jujur, saudara, bagi saudara-saudara yang tanpa ada kemauan atau harus dipaksa, harus apa, saudara emang orangnya demen berdoa ya, itu kasih karunia. Tapi mungkin bagian sebagian besar seperti saudara, mungkin seperti saya, doa itu enggak otomatis kerinduan ya seperti orang yang ini. Tapi ada bedanya dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang. Dulu saya malas berdoa, apalagi kalau harus travel ya, pulang kerja harus datang ke gereja berdoa Jumat malam gitu, saudara. Itu agak segan, malas gitu, saudara ini. Nah, tapi bedanya sekarang, setelah saya tahu tentang hal ini, bahwa doa itu adalah sebetulnya untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita ini butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang ngejar omsetnya kita. Wih, Tuhan, saya sudah doa ya. Wah, Tuhan utang sama saya. Bukan, saudara. Untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh Tuhan. Seperti ada statement oleh Thompson yang berkata, the most obvious sign of pride, even boasting, is a lack of prayer. Jadi itu waktu saya ini mulai ingat gitu, saudara ya, mereka kan nggak mudah gitu ya. Saya tuh masih struggling gitu ya. Ada yang namanya malas itu, tapi bedanya sekali lagi seperti saya katakan. Sekarang saya sadar, dulu enggak. Sekarang saya sadar, saya lebih mengerti. Kalau saya malas untuk berdoa, nah ini tandanya. Dalam spirit saya itu ada konflik. Itu bedanya. Oh, sombong nih ya. Mentang-mentang udah diberkati, mentang-mentang udah ada uang, udah ada rumah, ada mobil, mentang-mentang sehat ya, mentang-mentang banyak waktu untuk tidak beribadah, apalagi waktu lockdown seperti begini, saudaranya. Nah, disitulah saya sadar, wah, hati-hati, berarti kesombongan sudah mulai menguasai hati dan pikiran saya. Nah, itu sebabnya saya harus memaksakan diri karena saya tahu saya yang butuh Tuhan. Jangan sombong ya, Nicholas, jangan sombong. Nah, puasa dihubungkan dengan doa ini, kalimat ini untuk memperkuat, saudara. Karena misalnya salah satu contohnya, ada banyak puluhan tentang puasa dan doa. Dan ada banyak yang dihubungkan dengan berbagai hal. Tapi misalnya salah satunya adalah yang dihubungkan dengan kerendahan hati. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, poin yang ketiga dari doa Bapa Kami yang kita hubungkan dengan puasa adalah sikap hidup yang murah hati. Sikap hidup yang murah hati. Di mana kita berdoa, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Nah, saya tampilkan gambar anak kecil dan anjing ini memang sengaja, saudara. Karena betapa bahagianya kalau kita melihat anak kita atau anak kecil yang murah hati seperti orang tuanya. Betul nggak, saudara ya? Sangat, murah hati, dia bagi-bagikan, dia punya makanan, dia bagi-bagi. Dia punya apa gitu, dia share, dia ajak. Kita jadi orang tuanya senang sekali.
Atau dengan anjing, karena setiap kali anjing saya teringat dengan anjing kampung saya di kampung halaman. Itu anjing kampung kalau pintu terbuka aja, waduh dia lari kemana-mana. Pulang-pulang itu udah makan sampah, mulutnya bau, badannya bau, seluruh rumah bau sampah. Belum terhitung dosa-dosa lain yang dia lakukan, waduh sudah nggak tahu dah apa saudara. Itu biasanya ada papa saya, ada mama saya, dia tendang itu anjing. Kalau di sini udah apa namanya, anjing abuse, bukan anjing abuse namanya, animal abuse gitu. Itu kakak saya tendang, saya lihat orang tua tendang, kakak tendang, saya ikut tendang juga. Tapi anjing itu luar biasa, saudara, murah hati. Setelah dimandiin, dibersihin, gitu, saudara, kaki yang tadinya menendang itu anjing, di bawah kolong meja itu anjing menjilati kaki yang menendangnya. Waduh, saya jadi selalu ingat dengan anjing kalau dalam hal mengampuni, saudara, ya, ini. Nah, bagaimana dengan hubungannya puasa dengan sikap hidup yang murah hati ini? Di dalam kitab Yesaya dikatakan tentang puasa yang benar. Nah, khususnya di ayat yang ke-6 dikatakan begini, bukan puasa yang seperti itu, yang di atas-atasnya itu saudara bisa baca sendiri ya. Tapi puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah, jadi dengan puasa yang benar ini kita bersungguh-sungguh atas doa kita ini, doa Bapak kami tadi ya, bahwa kami sungguh-sungguh hati Tuhan, kami bersungguh-sungguh hati dalam kemurahan. Seperti tadi saya katakan ya, puasa ini tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan ya. It means war. It means aku bersungguh-sungguh Tuhan. It means business. Aku serius nih Tuhan. Jadi di dalam waktu kita berpuasa untuk kemurahan hati pun, dengan hal ini kita berkata kepada Tuhan, aku serius nih Tuhan. Aku mau hidupku ini menjadi berkat memuliakan nama Tuhan, khususnya di dalam bidang kemurahan hati, kemurahan hati. Nah, seperti yang tadi kita lihat dalam hal acts of righteousness, tindakan-tindakan yang Tuhan Yesus expect dilakukan sebagai orang yang benar adalah bersedekah, berdoa, berpuasa, ya ininya. Nah, itu sebabnya mulai dari New Year's Eve kemarin kami sampaikan hal tentang diakonnya, memberi sedekah, supaya kita bisa melakukan hal ini semua ya, selain berdoa, berpuasa, itu juga diberi kesempatan untuk melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, bukan hanya di dalam hal pengampunan orang yang bersalah kepada kita, tapi juga melepaskan tali-tali kuk, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan. Kita memberikannya dengan jalan memberi sedekah. Betapa powerfulnya ketika kita berdoa dan berpuasa, disertai dengan diakonia ini ya, memberikan the alms giving, memberikan sedekah kita. Dengan begitu maka kita memuliakan atau menguduskan nama Tuhan ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa semua yang kita lakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan dengan motivasi yang tidak benar. Tapi kalau kita lakukan dengan motivasi yang benar, kita mengampuni, kita murah hati di dalam segala aspek, bukan hanya financial, tapi dalam hal judgment kepada orang dan sebagainya. Disitulah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kalau saudara membalas apa yang orang lain lakukan, selain itu standar manusia, paling yang akan support saudara paling orang-orang dekat saudara, mungkin orang tua,
ke teman, nanti bagus, senang itu balas kan, jangan biarin begini. Tapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, memberi pengampunan, percayalah kesaksian saudara jauh lebih memuliakan nama Tuhan. Waktu kita tidak pikir, kalau saudara pamer-pamer ya, segala apa yang saudara punya, saudara apa yang saudara lakukan, sebagainya. Paling yang saudara support itu jempol. Ingat ya, dilihat manusia. Tapi ketika kita melakukannya, tidak pikir, kita murah hati, dan dilihat oleh Bapa yang tersembunyi tadi, itu jauh lebih memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat, sekarang yang terakhir, dalam doa Bapa kami, adalah kita diajarkan supaya ingat, kamu bisa hidup berkemenangan. Ketika kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat, kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi dalam pencobaan, karena kita tahu kata pencobaan ini juga banyak dapat di ayat-ayat yang lain ya. 1 Korintus 13, 1 ayat 5, Erasmus, even Yesus di padang gurun juga kata yang sama, Pak Erasmus, dia dicobai. Nah, salah satu interpretasinya adalah supaya kita berdoa, don't let us yield. Yield itu artinya tunduk, do not fall. Jangan sampai jatuh ketika kita dicobai. Dan versi yang lain, The Message berkata, keep us safe from ourselves and the devil. Seperti kita bahas 2 minggu yang lalu, bahwa pencobaan kita itu bisa datangnya dari dua sisi ya, dari sisi luar dan sisi dalam ini. Yang The Message ini lebih kepada yang dari dalam ini yang terutama. Yang dari luar itu seperti di Efesus 2 ayatnya yang kedua, bisa dari jalan dunia atau penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Ini sifatnya dari luar. Tapi yang terutama itu dari dalam ini. Seperti di ayat ketiga dituliskan, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, atau dalam bahasa Inggrisnya, the craving of our flesh. Nah, itu sebabnya puasa ini sangat-sangat berhubungan sekali dengan doa bagian yang ini, itu berteman. Kalau ditanyakan, what are you craving for? Craving ya, saudara tahu apa artinya craving itu? Saudara, ini pengen bener. Nah, terutama nomor satu biasanya soal makanan, craving soal makanan itu sebabnya apa itu namanya? Default itu apa? Default. Jadi puasa itu memang nomor satu makanan. Tapi boleh ditambah. Pertanyaannya, what are you craving for? Ada yang cravingnya digital, ada yang cravingnya kopi mungkin ya, ada yang cravingnya, mesti pergi-pergian atau kemana gitu. Pokoknya kalau nggak holiday nggak enak atau bagaimana. Nah, saya percaya kadang-kadang Tuhan itu suka joking gitu, punya sense of humor gitu ya. Dia berikan pandemi ini seperti maksa untuk puasa gitu. Maksa untuk puasa. Jadi waktu kita dipaksa tidak bisa memenuhi cravingnya kita ini, nah ternyata kok bisa. Memang sebetulnya enggak 100% ideal ya. Karena saya ingat perkataannya Pak Barnabas waktu dia menjelaskan tentang puasa, khususnya di bulan-bulan puasa, juga banyak orang-orang yang nggak senang gitu, ya tutupin restoran-restoran yang buka, penjual makanan dirusak, disita dan sebagainya. Lalu kabar ini bilang sama kita para murid-muridnya,
Puasa yang benar itu kan harusnya yang dari dalam. Kalau semuanya ditutupin nggak boleh begini, itu namanya bukan puasa. Kalau nggak makan karena nggak ada makanan, itu nggak puasa sebetulnya. Tapi justru ada makanan, wah puas. Dan kita tidak menang atas craving itu, nah itu baru puasa yang benar. Tapi ya Tuhan sebetulnya membukakan mata kita gitu ya, dipaksa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ada yang cravingnya tuh ini kan apa, pamer supaya dapat jempol di apa Instagram atau di apa gitu ya. Ada kayak hormon yang dipacu gitu, kalau ada jempol adrenalinnya naik, atau hormon apa itu yang naik sebagainya gitu ini. Nah tapi sekali lagi, apa hubungannya puasa dengan doa yang bagian ini, the craving-nya ini sebenarnya? Nah, supaya kita bisa hidup berkemenangan dari belenggu-belenggu craving-nya kita, apapun itu, saudara yang tahu masing-masing. Nah, saya mau kutip dari Stanley Howard Watts yang berkata dalam bukunya begini, puasa fasting itu ya, untuk kita belajar hidup tanpa sesuatu itu apa yang saudara craving ya, tanpa sesuatu yang saudara pikir tadinya saudara tidak bisa hidup tanpa dia, tanpa hal itu, tanpa hal itu. Jadi misalnya saudara cravingnya tentang makanan, tadinya saudara pikir saya tidak bisa hidup tanpa breakfast, tanpa lunch. Dengan puasa ternyata saudara bisa terbuka matanya, saudara bisa menyadari, oh ternyata saya bisa hidup tuh tanpa breakfast, tanpa lunch. Oh ternyata saya bisa hidup tuh tanpa digital ketagihan gitu ya, ini sifatnya bukan untuk hal-hal yang perlu. Oh ternyata setiap minggu saya harus shopping, kalau nggak shopping, oh kayaknya stres, oh saya tidak bisa hidup tanpa itu. Ternyata bisa deh, terutama dengan lockdown gitu ya ini. Saya tidak bisa pergi-pergian atau apa, ternyata bisa tuh, kita lockdown, kamu 4 bulan tuh bisa tuh, nggak mati kan, nggak ini, tapi masih bisa juga. Saya nggak bisa melepaskan, saya tidak bisa melepaskan wajah orang itu yang menyakiti hati saya. Nah dengan puasa ini kita diajarkan bisa, belajar kamu mengampuni, belajar kamu murah hati, dan kamu puasa menunjukkan bahwa kamu sungguh benar mau melakukan itu. Dan saudara akan temukan saudara bisa melakukan hal itu. Nah, Howard juga menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih tragis lagi, membelenggu kita, memperbudak kita, daripada waktu kita berpikir bahwa kita tidak bisa hidup tanpa dia. Dia itu maksudnya ilah-ilah, kebiasaan-kebiasaan addiction, atau orang-orang yang menyakiti kita dan sebagainya, itu saudara ya, itu kita pikir kita nggak bisa, tapi ternyata bisa. Dan ketika kita bisa melakukan itu, artinya kita hidup berkemenangan dan sadar tidak sadar memuliakan nama Tuhan. Saya ingat ada satu kisah yang diceritakan, ini kabar juga yang diceritakan sebenarnya. Ada seorang istri di mana suaminya itu yang berselingkuh masih tinggal sama istrinya, tapi selingkuh ya jalan terus. Waduh, istrinya sangat-sangat kepahitan sekali. Tapi dia masih ini ya, bersekutu. Itu pentingnya kita bergereja, mempunyai keluarga Allah, persekutuan, gimana dia support. Firman Tuhan berkata, kamu harus ampuni, berat mulanya, tapi dia ampuni suaminya, ampuni, dan bukan cuma suaminya, saudara, persekutuannya terus mendukung dia dalam doa dan encourage, ampuni semuanya. Bahkan itu perempuan yang mencuri suami, kamu ampuni juga. Waduh, struggling banget, tapi dia terus doa. Akhirnya Tuhan beri kesempatan untuk praktek itu semua. Ternyata sang istri ini ya, pendek cerita, jatuh sakit, masuk rumah sakit.
Waduh, kalau bukan orang percaya atau apa, ini dia Tuhan, balaskan Tuhan, hukum, nah tuh dia masuk rumah sakit. Tapi enggak, karena kita kan tadi bernyanyi ya, bahwa kita ini hidup untuk memenuhi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata sebaliknya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakan dia, bahkan kunjungi dia dan doakan dia. Waduh, bertentangan sekali. Tapi pendek cerita dia turun, dia kunjungi si pacar semuanya di rumah sakit. Dia doakan dengan tulus hati, dia doakan betul-betul. Dan dia tawarkan kalau ada yang dibantu, dia bisa bantu. Mungkin ada siapa familinya yang dia harus urus, dia yang gantikan untuk urus dan sebagainya dan sebagainya. Dengan tulus hati, orang kan nggak bisa dibohongin, saudara. Kalau dia hanya palsu aja juga tahu. Tapi si pacarnya ini bisa tahu saudara, ketulusan hati. Saudara tahu apa yang terjadi, bagaimana Tuhan dipermuliakan. Itu ketika bagian si suaminya yang mengunjungi si pacarnya ini, saudara ya, istrinya udah nggak ada di situ. Itu pacarnya bisa marah sama si suaminya. Kamu nih laki-laki nggak tahu diri, punya istri baik begitu, kamu nyeleweng sama saya, udah balik sana, balik lagi saudara. Saudara bisa lihat ini dengan doa dan puasa gitu saudara. Kita mengampuni, membreak the chains, membuka belenggu-belenggu, melepaskan belenggu-belenggu dengan pengampunan, dengan kemurahan hati. Kalau nggak mengampuni itu justru memperkuat belenggu itu. Tapi waktu kita lepaskan berkat, selain kita memuliakan nama Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan, murah hati, tapi juga berkemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau kita simpulkan semuanya, kita berdoa dan berpuasa untuk memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin hidup, dari mulai planning segalanya, dan sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan, bukan mulai planning dulu melakukan ini dan itu, apalagi sombong saudara, dan mempunyai sikap yang murah hati dan hidup yang berkemenangan melalui doa dan puasa kita. Tanpa sadar kita sudah hidup as a living bahan yang hidup. Tuhan memberkati.